Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Mas Eko, sebelum kita berdiskusi Mas, kita mau coba bertanya dulu. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. Pak Muhadjir, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Muhadjir, kami menyambut baik Pak keputusan untuk melakukan atau memberikan jaminan persalinan. Kalau kita ingin tahu Pak, kenapa itu kemudian diputuskan sekarang? Bukankah sebetulnya sudah banyak yang tercover oleh BPJS Kesehatan, Pak Muhadjir? Ya, jadi ini kebijakan ini diambil karena kan masih ada sekitar 30% masyarakat itu yang belum tercover oleh BPJS, belum terdaftar. Dan itu diperkirakan di antara mereka ini nanti juga akan hamil, gitu, akan hamil dan karena dia belum terdaftar di dalam BPJS, bisa jadi dia nanti tidak bisa mendapatkan pelayanan yang seharusnya. Karena itu ini diperlebar dengan adanya Perpres Inpres nomor 5 tahun 2022 itu. Diharapkan 100% siapapun yang hamil itu nanti bisa di-cover pembiayaannya oleh pemerintah. Oh, jadi yang tidak mampu, korban miskin dan belum terdaftar di BPJS. Jadi itu tidak akan tidak akan tumpang tindih dengan pembiayaan orang-orang yang mungkin memang juga tidak mampu tapi sudah menjadi anggota BPJS Kesehatan, tidak akan tumpang tindih ya Pak? Ya tidak, karena mereka yang tidak mampu yang sudah terdaftar di BPJS kan dapat BPI. Yang iurannya ditanggung oleh pemerintah kan. Nah ini ada yang mereka belum daftar di BPI kan, berarti kalau melahirkan nanti kalau proses persalinannya tidak akan mendapatkan coverage dan tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah kan. Ya itu terutama yang menjadi sasaran utama dari Inpres nomor 5 tahun 2022 itu. Pak Muhadjir, data yang nanti akan dipakai Pak untuk fakir miskin yang memang benar-benar belum menjadi anggota BPJS Kesehatan, itu akan memakai data dari mana itu Pak Muhadjir? Jadi Inpres ini kan Presiden memerintahkan beberapa kementerian terkait kan, backbone-nya atau tulang ujung utama, pelaku utamanya itu Kementerian Kesehatan. Itu yang menyediakan sarana, kemudian melakukan anggaran, kemudian BPJS itu nanti yang mengeksekusi penyediaan anggaran itu, terutama yang menjamin bahwa nanti mereka akan terbayar, terutama bagi para pelaku pelayanan ya. Kemudian Kemensos di situ masuk. Kemensos inilah yang nanti yang bertanggung jawab untuk memverifikasi, mendata, melakukan verifikasi, dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota yang bertanggung jawab terhadap usulan-usulan itu, termasuk verifikasi. Jadi itu data sudah ada atau nanti akan didata lagi nih Pak, karena ada Inpres ini Pak Muhadjir? Sudah ada di DTKS kan, tentu saja, tapi kan terus ada verifikasi nanti, terutama untuk mereka yang belum masuk di DTKS dan belum menerima BPJS, nanti pasti akan didata kan kita, akan kita data kan. Nah pendataannya itu nanti mereka yang belum masuk di BPJS itu otomatis nanti begitu dia mendapatkan pelayanan persalinan ini, nanti otomatis dia kemudian dimasukkan di dalam BTKS. Pak, itu nanti yang membayar itu negara dalam arti pemerintah pusat dan daerah atau siapa ya Pak membayarkan biayanya ini Pak? Skema untuk jaminan sosial itu kan ada dari pusat juga ada dari daerah, nanti akan tergantung. Biasanya itu nanti dari pusat itu akan menetapkan dengan jumlah tertentu, lah nanti kalau ada kekurangan itu menjadi tanggung jawab dari masing-masing daerah. Pak, ini mungkin ada masyarakat yang menyimak dan mereka ingin proaktif mendaftarkan diri, siapa tahu mereka belum terdata begitu, itu mereka bisa mendaftarkan diri
proses kehamilan itu kepada siapa Pak? Kepada ketua RT kah atau kepada siapa ya Pak Muhadjir? Jadi sebetulnya pelayanan kehamilan itu kan sudah terintegrasi dengan program-program yang lain ya, termasuk percepatan penanganan stunting, kemudian penanganan kemiskinan ekstrim, itu sudah jadi mestinya siapapun yang hamil, bahkan sebelum siap-siap akan hamil, itu sudah dipantau oleh aparat setempat, baik itu oleh tim pendamping BKKBN maupun dari misalnya kalau dia kebetulan keluarga miskin, ya dipantau oleh pemerintah desa. Makanya saya setiap turun ke desa-desa, saya selalu pesan kepada kepala desa, setiap kepala desa harus tahu siapa warganya yang hamil. Jangan sampai ada yang hamil tidak diketahui itu. Baik dia sedang hamil maupun siapa yang menghamili, karena yang nanti yang menghamili juga harus bertanggung jawab, suaminya maksud saya. Jadi sebetulnya mestinya mereka yang hamil itu pasti sudah dibimbing, didampingi oleh dari BKKBN kemana dia nanti kalau belum terdaftar di BPJS dan dia harus bisa mendapatkan pelayanan persalinan itu mestinya itu harus sudah tahu ketika dia sedang hamil. Memang untuk masyarakat tertentu, terutama wilayah pinggiran yang tidak terjangkau oleh fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, ini perlu afirmasi khusus. Karena itu saya sudah minta kepada Menkes, kepada BPJS untuk ada penanganan khusus. Jadi tidak boleh ada senario yang berlaku untuk semua gitu. Tapi harus ada kebijakan-kebijakan afirmatif, kebijakan alternatif untuk wilayah-wilayah yang tidak terjangkau ini. Pak Muhadjir, yang ditanggung negara ini hanya biaya persalinannya saja, atau mulai dari proses memeriksakan kehamilan sampai misalnya setelah persalinan ada lagi tindakan-tindakan yang harus diambil, atau seperti apa Pak? Informasi atau batasan yang jelas ini masyarakat bisa tahu dari mana ya Pak Muhadjir? Oh itu ya dari pendamping bisa dari puskesmas, dari pendamping BKKBN. Kan sebetulnya BKKBN itu kan punya aparat di lapisan paling bawah, namanya tim pendamping keluarga. Jadi begitu ada ibu hamil, bahkan ketika dia masih manten, bahkan sebelum jadi manten, itu kan ada stunting nanti, khusus calon pengantin. Nanti kemudian akan dipantau ketika mau hamil, dicek dulu kesehatannya ibu ini. Kalau dia misalnya anemi, kurang darah, ditahan, nggak boleh hamil dulu gitu. Jadi nanti kalau dia sudah hamil, baru kemudian diarahkan ini. Nah jaminan ini, jaminan persalinan itu mulai dari mereka ibu hamil, kemudian bersalin, kemudian pasca melahirkan namanya nifas itu, sampai termasuk anaknya, bayi baru lahir ditanggung juga. Kemudian nanti kalau ada komplikasi, ada masalah, ya tetap menjadi tanggung jawab dari ini. Jadi ada empat pembiayaan, walaupun namanya hanya jaminan persalinan, tapi sebetulnya di situ ada 4 komponen. Ya. Baik, Pak Muhadjir, informasi ini kalau masyarakat ingin proaktif melihatnya Pak, bisa tanya ke pendamping atau ada di situs internet mungkin Pak, atau di sarana informasi lain? Saya tidak hafal platformnya, tetapi di BKKBN juga banyak sekali informasi tentang ini. Kemudian di Kementerian Kesehatan juga banyak sekali informasi, dan itu bahkan bisa interaktif. Baik, terima kasih Pak Muhadjir Effendi, Menko PMK untuk pencerahan bagi kita semua pagi ini. Selamat pagi Pak Muhadjir. Sangat jelas Mas Eko dijabarkan, tapi saya khawatirnya kejelasan itu belum sampai kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Ini bagaimana Mas? Kalau saya melihat impresnya itu padahal sudah berlaku mulai 12 Juli loh. 12 Juli tahun ini ya? Iya betul. Jadinya sekarang kan sudah lebih dari tanggal 12. Tanggal 21 kalau tidak salah. Jadi sebetulnya ini sudah mulai dan harus ada edukasi yang terus-menerus. Jangan sampai kemudian masyarakat yang nggak mampu begitu, fakir miskin, nggak tahu. Memang ada kendala kalau mereka nggak diberitahu begitu, apalagi kan rata-rata kan mereka nggak melek internet lah kira-kira. Kan itu pasti ada kendala finansial dan lain, SDM dan lain-lain. Itu kan harus dikasih tahu, diperjelas.
kalau dia nggak tahu nanti ujung-ujungnya dia tidak ke rumah sakit misalkan, dia ke dukun beranak misalkan, kan bisa aja dukun bayi begitu. Nah, itu kan lebih berisiko juga. Jadi lebih baik memang harus ada edukasi yang terus-menerus dari pemerintah, pemerintah daerah, BKKBN misalkan, Kementerian Kesehatan, dan semuanya lah, Kemendagri, Kemensos gitu. Bagaimana memastikan mekanisme pelaksanaan dari Inpres ini ya, kita akan bahas di bagian berikut. Mas Eko dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya Mas Eko kita mendengarkan suara dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Eko. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak biaya persalinan ditanggung negara nih? Setuju, hati-hati atau bagaimana Pak Ondo? Ya, saya sangat setuju biaya persalinan ditanggung negara. Hanya pertanyaan saya itu APBN, APBD atau BPJS. Saya sangat mengapresiasi Inpres nomor 5 tahun 22 ini tentang jam persal ya. Pertanyaan saya, kok berlakunya hanya 31 Desember 2022? Cukup nggak tuh waktunya mendata? Kemudian koordinasi, sosialisasi antar 4 menteri terkait, Pemda dan BPJS, hendaknya berjalan cepat dan tepat. Apakah sejak kehamilan muda sudah mendapat jaminan kesehatan ibu dan cabang bayi? Dan bagaimana untuk anak yang ketiga, anak yang keempat, apakah semua? Kan kita ada aturan keluarga berencana. Dalam Inpres hanya biaya melahirkan. Bagaimana pasca melahirkan? Bayi lahir, tetapi setelah lahir tidak dapat asupan yang layak dan sehat karena miskin. Ini bagaimana? Takutnya gratis lahir, tapi lahir kemudian, tak lama kemudian jadi bayi kurang gizi, stunting. Nah, hal ini Pemda harus benar-benar memperhatikan hal ini secara serius. Kemudian kematian ibu melahirkan di Indonesia berkisar 300 per 1000. Ditargetkan 180 per 100.000. Ditargetkan 183 per 100.000 di tahun 2024. Padahal Inpresnya berlaku 31 Desember 2022. Waktunya terlalu singkat untuk mendata. Faktor berkontribusi terhadap tingginya angka kematian tersebut tidak hanya aksesibilitas pelayanan, kesehatan, distribusi, fasilitas kesehatan jarak tempuh, dan transportasi atau biaya, tapi menurut saya juga pengetahuan ibu dalam merawat, menjaga kesehatan ibu dan bayinya sebelum melahirkan. Jadi sekali lagi apapun itu, saya mengapresiasi Pak Jokowi. Terima kasih atas Inpres ini. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan cepat dan tepat. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk masukan-masukan yang sangat konkret. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leonard, selamat pagi Mas Eko ya. Selamat pagi Pak John. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan singkat padat saja. Saya apresiasi betul nih apa yang di Inpres nomor 5 2022 ini dikeluarkan Presiden. Karena begini Mas Eko, saya sering juga membantu masyarakat di daerah itu ya. Masalah biaya persalinan ini. Jadi nanti dah lahir, dan biaya tidak ada, tahunya dia tidak mampu, kita uruslah ke sana ke sini. Itu sering saya lakukan itu. Jadi ini sangat cuma ada kendala ini Mas Leon. Apa itu Pak? Yang tidak terima Mas Leo dengan Mas Eko bahas tadi itu. Ya, ini sumber dananya apakah ini pusat sebagian? Kalau dapat langsung dibagi persentasenya Mas Leo. Pusat sekian persen, provinsi sekian persen, kabupaten kota sekian persen. Jadi tidak lanjut. Ini saya banyak juga apresiasi itu Kapolres, Dandim, orang yang melahirkan tidak mampu di rumah sakit, dia yang menyelamatkan. Ini kan sangat untunglah ini ada nih. Tapi harus jelas bagaimana, karena masyarakat kita kan tidak semuanya yang punya yang tidak punya handphone Android, yang tidak mengetahui jadi apalagi kita stunting kita masih tinggi di Republik Indonesia ini. Tapi ini sangat bagus. Ya, ini sangat saya apresiasi. Baik. Banyak saya membantu orang yang begini nih, Mario. Makasih banyak. Baik, terima kasih Pak John untuk masukan juga dari Anda yang konkret dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto. Di belakang Pak John Veto ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak, setuju Pak mendukung biaya persalinan ditanggung negara atau bagaimana? Silakan Pak. Ya pertama-tama apresiasi ya atas gebrakan Menteri Kesehatan sekarang. Setuju sih setuju, cuma update datanya tuh jangan terus semua persalinan dibiayai negara.
yang sudah bantuan-bantuan itu kan menimbulkan budaya jagake, sehingga membuat mentalnya tuh mental malas. Mental malas. Seperti bantuan PKH, bantuan sembako, bantuan BLT, itu sebetulnya perlu diupdate lagi karena sudah banyak orang-orang yang mestinya tidak dapat bantuan, menimbulkan kecemburuan. Orang sudah punya motor 5, 4, sudah punya pekerjaan, sudah layak sekali. Tapi ini pemerintah itu terus males ngupdate data, terus rutin dibantu terus. Ini menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Sehingga sekali lagi tolonglah bantuan oke, tapi jangan sampai menimbulkan budaya jagake, budaya malas. Budaya malas. Itu saja. Oke. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Saya kurang menangkap tadi Mas Eko yang disampaikan Pak Sukarwan, budaya apa tadi? Jaga. Dalam bahasa itu jaga. Jadi membuat budaya malas. Ini menarik karena baik Pak Ondo, Pak John dan Pak Sukarwan tadi kalau saya lihat benang merahnya adalah soal teknik pelaksanaan dari niat yang baik ini. Ya. Bagaimana kalau tadi Pak Ondo mengatakan siapa membayar berapa? Karena kalau tidak orang Indonesia kan katanya kalau mau mendapat itu rebutan, tapi giliran membayar semuanya pura-pura tidak ingat begitu, pura-pura lupa. Bagaimana, Mas Yang Eko? pertama jelas harus ada aturan turunan yang jelas ya. Jadi siapapun harus mengerti nanti ketika ada aturan yang jelas itu kita kan tahu kriterianya itu apa yang harus dilakukan oleh kita yang mau ikut dalam ini, fakir miskin maupun orang-orang yang nggak mampu. Nah kalau biayanya jelas tadi kalau di Inpres itu ada APBN, APBD dan sumber-sumber lain. Nah sumber-sumber lain itu tentu pemerintah yang tahu. Nah itu tapi kan belum diatur misalnya, oke APBN-nya let's say 50%, APBD-nya 30%, BPJS Kesehatan berapa. Ini kalau enggak, saya sih jujur membayangkan pada waktu nanti membayar, jangan-jangan karena tidak ada aturan yang jelas, ya semua menunggu begitu. Pusat belum bayar, ya sudah saya tunggu. Bagaimana tuh Mas Eko? Ya memang ini menjadi salah satu problem ya. Saya melihat juga ketika membaca Inpres kemudian Pak Jokowi bicara itu kan belum ada detail secara detail. Memang hanya disebutkan APBN, APBD dan sumber lain. Berapa pembagiannya kita belum tahu. Tapi sebetulnya ini langkah yang bagus lah kalau kita melihatnya. Nah APBD di daerah ini kan juga bermacam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil, kemudian ada yang banyak juga yang ditaruh di bank, tapi belanjanya nanti di akhir-akhir tahun, misalnya gitu kan. Biasalah pemerintah daerah begitu. Jadi mungkin harus di aturan yang jelas yang tadi itu. Jadi mereka kan nanti pasti akan mengalokasikan kan. Dipilah-pilah ketika dia di awal tahun itu untuk kesehatan sekian, untuk biaya persalinan sekian. Nah ini harus diperjelas, jangan sampai kemudian kalau kita melihat di BPS saja banyak yang menunggak itu nanti bayarnya 3 bulan lagi, atau setahun lagi, atau mungkin 1,5 tahun lagi. Kita sering melihat hal itu. Pak Ondo tadi juga mengingatkan, ini kan berlaku 31 Desember ya? Ya. Kalau tidak salah begitu. Dan sementara ini kan waktunya menurut Pak Ondo terlalu singkat untuk melakukan pendataan ulang. Tadi kan Pak Muhadjir juga mengatakan data sudah ada, tapi akan dikonfirmasi ulang apakah data itu akurat apa tidak. Cukup tidak itu kira-kira melakukan pendataan? Karena kalau yang data penerimanya saja sudah salah, ya akhirnya tidak pas juga niat baik ini dilakukan. Bagaimana, Mas? Kalau data penduduk yang paling pas itu berarti berada di Kemendagri ya, karena dia punya NIK ya. Kemudian itu bisa buka dikonversi ke Kemensos. Kemensos kan juga punya data soal mereka-mereka yang yang sering mendapat bantuan ya, bantuan DTKS sosial. tadi yang dikatakan Pak Muhadjir Effendi. Ya, kemudian Pak Muhadjir tadi juga bilang BKKBN. Masih ada itu ternyata. Betul. BKKBN itu paling bawah ada tim pendamping. Nah itu mungkin yang harus terus bergerak. Tim pendamping itu bisa juga berhubungan dengan RT RW di daerahnya masing-masing kan, untuk mendata mungkin atau mungkin melakukan edukasi kepada siapapun, termasuk mereka yang tidak termasuk dalam masuk ke BPJS, Leo. Itu kan banyak yang disebutkan Pak Muhadjir tadi sekitar 30%. Banyak sekali itu 30%. Jadi memang ini langkah yang bagus sebetulnya, tapi mungkin problemnya adalah
mungkin di aturan teknisnya nanti. Iya. Juga beberapa hal lain tadi yang disampaikan ya, Pak Ondo mengatakan harus jelas juga ini yang ditanggung itu biaya persalinan anak keberapa. Apakah kalau nanti anaknya sebanyak-banyaknya begitu, semuanya dibayari negara? Karena tadi Pak Sukarman mengatakan kalau ini terus-terusan dilakukan, bantuan dalam tanda petik, sementara kondisi penerimanya mungkin ekonominya sebenarnya sudah membaik, tapi datanya tidak terupdate, ya itu kan berarti buang-buang uang negara juga. Bagaimana Mas Eko? Betul, jangankan BPJS yang dibiayai kita urunannya sedikit, iurannya sedikit, gratis juga tentu dibiayai oleh negara. Asuransi yang kita bayar sendiri aja, kadang-kadang kita merasa ketika sudah menggunakan itu dan memakai kemudian kecewa karena kita tidak update, mungkin tidak terlalu care, mungkin ada salah paham dan lain-lain, itu kan bisa terjadi. Nah ini harus dipahami dulu. Jadi yang harus ditanggung oleh pemerintah itu sampai mana? Seperti yang dibicarakan oleh Pak Ondo tadi. Jangan sampai kemudian sudah nggak punya uang, masuk rumah sakit, biayanya ditanggung betul, tapi ketika kemudian nanti hal-hal yang lain di luar itu, siapa tahu kan eksesnya dari melahirkan itu siapa yang menanggung? Apakah tetap negara? Nah kalau negara tentu itu butuh biaya yang besar, Leo. Baik. Kalau Leo tahu mungkin biaya sesar itu berapa? Biaya normal itu sangat besar sekali. Puluhan juta rupiah sekarang ini. Betul. Tadi yang digarisbawahi Pak Muhadjir adalah kepala desa, lalu BKKBN itu harus benar-benar bekerja. Bagaimana memastikan mereka bekerja supaya Inpres ini tidak sia-sia? Kita bahas di bagian berikut. Mas Eko Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Eko, ada yang mengatakan the devil is in details. Yang bahaya itu justru rinciannya, teknis pelaksanaannya. Memastikan supaya kepala desa tadi dikatakan Menko PMK dan BKKBN itu benar-benar melakukan tugasnya supaya Inpres nomor 5 ini berlaku atau terlaksana dengan baik seperti apa? Iya, kepala desa memang menjadi ujung tombak kalau di Inpres 5 nomor 2000 2022 ini, termasuk dengan BKKBN. BKKBN itu sebetulnya riwayatnya panjang, Leo. Dia pasti paham itu tentang ibu dan anak, apalagi KB itu kan dia ahlinya itu. Betul. Jadi kepala desa tentu harus berhubungan terus intens dengan BKKBN. Datanya sebetulnya kalau kepala desa langsung naik aja ke Kemendagri, dia kan punya. Kebetulan NIK-nya juga dia pasti punya. Data mereka yang mendapat bantuan sosial dia juga punya. Kemudian yang tidak ini yang disebut Pak Muhadjir sekitar 30% itu yang menjadi problem. Kalau rumahnya jelas nggak apa-apa, Leo. Tapi kalau rumahnya nggak jelas, misalkan dia pindah-pindah misalnya gitu, atau kontrak dan lain-lain, itu menjadi problem. Yang menjadi problem ketika nanti kepala desa nyari, ternyata hari ini udah pindah kemana. Nah ini itu menjadi persoalan. Nah ini yang harus disinkronkan itu, jangan sampai kemudian tiba-tiba, maksud tiba-tiba tuh begini, Leo punya tetangga yang mau melahirkan, tapi karena kekurangan edukasi, ya udah langsung jalan saja ke rumah sakit misalkan. Tapi kan dia tidak mengurus administrasi dan lain, mendaftar dan lain-lain. Ternyata sampai di rumah sakit mungkin bisa dicas, ya kan? Oh ibu kena biaya sekian. Memang karena datanya belum ada. Nah teknis-teknis yang seperti ini harus di-clearkan, jangan sampai kemudian merugikan masyarakat yang memang dia harus perlu untuk biaya persalinan. Kalau hanya lewat editorial Media Indonesia ini mungkin sekarang orang mengerti, tapi kan tidak bisa jangka panjang ya. Harus ada sarana sosialisasi yang lebih jelas lagi dan lebih masif. Betul, itu bagaimana Mas Eko? Ya sosialisasi harus masif, betul ya. Yang paling penting sekarang pemerintah daerah, karena adanya di daerah-daerah. Pemerintah daerah, Nah, pemerintah daerah bisa turun tuh dari mulai mungkin yang ke kabupatennya, kecamatan, sampai turun kepala desa yang saya sebutkan tadi. Nah itu harus dijelaskan betul-betul kepada mereka. Kalau kita bisa melihat di mereka yang termasuk miskin, kekurang mampu itu di beberapa daerah kan banyak sekali. Mereka punya data. Nah itu masuk dia langsung ke sana saja. Di Jawa Tengah berapa orang yang tidak mampu, miskin berapa, Jawa Timur berapa. Nah itu mulai didata pelan-pelan.
sampai kemudian terbentuk big data yang betul-betul valid begitu, yang kemudian kalau itu bisa cepat dilakukan kan dia bisa bekerja sama dengan rumah sakit. Nah, yang saya tidak mengerti ini rumah sakit swasta dilibatkan atau tidak. Maksud saya begini, kan rata-rata kalau swasta ini nggak semuanya menerima ya, BPJS juga ataupun hal semacam ini gimana? Apakah hanya untuk rumah sakit pemerintah atau pemerintah daerah? Bagaimana dengan swasta? Ini juga harus dikelirkan juga. Memastikan supaya tidak dikorupsi juga saya rasa ini penting ya, karena kalau untuk beberapa bantuan sosial saja kan beberapa kejadian hanya karena orang dekatnya kepala desa yang kemudian masuk, yang harusnya mendapat tidak dapat. Ini juga harus dipastikan begitu ya Mas Eko ya? Ya, di zamannya sebelum Pak Bu Risma, itu banyak sering terjadi. Kemudian ketika Risma masuk menjadi Menteri Sosial, data-data seperti itu banyak sekali ditemukan. Nah, itu membuat dia sering-sering marah tuh waktu itu. Mudah-mudahan sekarang sudah terurai ini, mereka yang harusnya dapat maupun tidak. Tapi problem itu pasti akan lama loh, karena itu berlangsung lama ini. Yang namanya hal-hal yang nggak jujur ini di Indonesia tuh udah banyak sering terjadi. Berarti kita media massa dan juga masyarakat harus proaktif juga memantau ya, memastikan bagaimana pelaksanaan Inpres nomor 5 2022 ini supaya kemudian manfaatnya benar-benar jadi tetap manfaat. Saya kira demikian. Tidak jadi mudarat. Baik, kita harapkan itu bisa terlaksana. Mas Eko Ramawanto, terima kasih Mas sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, agar implementasi Inpres nomor 5 tahun 2022 jaminan persalinan itu berjalan efektif, butuh sosialisasi dan koordinasi antar lembaga atau instansi. Begitu juga dengan peran kepala daerah, mulai dari tingkat paling bawah di lingkup RT atau RW hingga ke gubernur. Mereka harus data dengan sungguh-sungguh siapa yang berhak untuk menerima program itu. Jangan sampai mereka yang seharusnya terlayani malah terlantar. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap pakai masker Anda, jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.